Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, dumateng para alim, para sesepuh, sahabatin kala muljaki, benjugan sahibul bait, keluarga besar almarhum Bapak Suti, Ibu Lutfiah hingga menulio, dan juga pada seluruh jamaah majelis taklim, majelis hidayatul iman yang selalu dirahmati Allah SWT. Langkung dimen oleh sarangan kaula panjenengan amuji syukur Allah SWT seka dima Allah pun baring pan berban rahmat menikmat kaula panjenengan sehingga kita semua bisa diperkenankan hadir berkumpul bersilaturahim untuk bersama-sama membaca salawat Nabi dengan iringan Hadrah Al-Banjari. Untuk itu mudah-mudahan atas hadir kita bersama di majelis yang sangat mulia ini selalu diiringi ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan juga salam mudah-mudahan tetap tercurah ruah para baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sangat penuh dengan cahaya yang indah ini, yakni zaman Islamiyah, zaman yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua nanti kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, para hadirin, para jemaah MHI, pada saat hari ini kita bersama-sama melaksanakan pembacaan salawat Nabi, pembacaan lantunan nasid salawat yang kita khususkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan keluarga kita semua, khususnya keluarga Ibu Lutfiah, kalian Allah SWT dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, diberi umur panjang, bisiha wal afiyah, bitaatillah, bitaati Rasulillah, diberi putra putri ingkang salih salihah, dan juga diberi limpahan rezeki yang banyak, yang halal dan thayyibah. Dan juga kirim doa pada almarhum Bapak Suti yang sekarang sudah dibagi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan atas barokah fadilah salawat seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan seluruh khilafiyahnya akan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang baca akan dijadikan sebagai amalan yang bawa kemaslahatan, kemanfaatan bagi kehidupan kita di dunia hingga nanti kelak di akhirat akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ada sebuah kisah pada zaman dahulu kala, zaman tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri. Beliau didatangi seorang ibu, ya. Ibu ini memiliki seorang anak yang sudah meninggal, ya, anak satu-satunya sudah meninggal. Suatu ketika ibu ini mendatangi Hasan Al-Basri. Wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya sangat kangen dengan putri saya yang sudah meninggal. Lalu bagaimana ibu? Kata Hasan Basri, ya kalau jenengan berkenan maka saya mohon agar saya diberi suatu amalan agar bisa bertemu dengan putri saya. Nah, ngaten ibu, kalau jenengan mau bertemu dengan putrinya yang sudah meninggal, maka sebelum tidur sholatlah 2 rakaat. Setelah Fatihah bacalah surat Al-Hakumut Takasur 1 kali. Lalu setelah sholat zaman jenengan tidurlah dalam posisi miring seperti tidurnya orang yang meninggal, mujur ngalor. Bacalah sholawat sampai tertidur pulas.
Ya. Oke, terima kasih Syekh Hasan Basri. Saya akan melaksanakan apa yang jenengan sarankan pada saya. Nah, ternyata setelah ibu ini pulang, lalu ibu ini mengamalkan segala ijazah yang telah diberikan oleh Syekh Hasan Al-Basri. Ya, ternyata bagaimana? Pada saat tidur, ibu ini betul-betul bertemu dengan putrinya yang sudah meninggal. Lalu bagaimana keadaan putrinya? Ternyata putrinya dalam keadaan wajah yang sangat-sangat buruk. Ya, bukan wajah yang gembira, tapi wajah buruk, wajah yang susah, ya, wajah yang merengut. Pokoknya terlihat putrinya di dalam mimpi ibu itu tidak bahagia. Nah, setelah itu pagi hari, ibu ini mendatangi Syekh Hasan Al-Basri. Bagaimana ya, ini putri saya kok keadaannya seperti ini? Loh, temenan ibu? Enggak, putri saya wajahnya jelek banget di kuburan. Ya, wajahnya menghitam, ya, kulitnya keriput seperti itu. Nah, setelah ibunya pulang, baru Syekh Hasan Basri bermimpi. Ternyata ketemu dengan putrinya ibu tadi yang sudah meninggal, ketemu Syekh Hasan Al-Basri. Ternyata bagaimana wajah putri ibu tadi? Wajahnya berubah menjadi putih, bersih, cantik, mempesona. Kok gak bodoh habis diceritain ibu, Bang? Bagaimana kok saman kok gak sama dengan yang diceritakan ibunya sampean? Katanya saman wajahnya jelek, kulitnya menghitam, keriput. Nyatan Yai Hasan Basri, kata anaknya. Pada saat saya di kuburan, saya itu berjumlah 70.000 orang. Kami berjumlah 70.000 orang. Ya, semula kami disiksa di dalam kubur. Ternyata ada satu orang yang lewat membacakan sholat pada baginda Rasul, dikhususkan pada seluruh ahli kubur. Hanya satu sholawat, Sallallahu ala Muhammad gitu doh. Ya, tidak ditambahin, tidak. Maka seluruh warga, seluruh anggota kami yang 70 orang tadi semuanya oleh Allah diringan siksanya diringankan, wajahnya dirubah dengan wajah seperti ini. Masya Allah. Jadi satu sholawat ini bisa meringankan siksa kubur. Oleh karena itu adik-adik, kalau jenengan lewat di kuburan, jangan lupa baca sholawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Maka siksa yang dialami oleh ahli kubur akan diringankan oleh Allah SWT. Apalagi di jamaah tiba ini yang banyak sekali salawat yang kita lantunkan, maka insya Allah ahli kubur yang kita kirim doa ini akan diringankan siksanya oleh Allah SWT, bahkan akan diampuni siksanya, dosanya oleh Allah, barokah salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu adik-adik santri anggota MHI, monggo acara ini kita awali dengan bacaan Fatihah, lalu dilanjut dengan salawat dari para anggota MHI. Mengatakan untuk pembacaan Fatihah, kalau serahkan kepada Bapak Ustadz Afandi. Ila Allah Mustafa Muhammad